Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari Rinjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transport elektron. Transport elektron merupakan tahapan terakhir dalam respirasi aerob. Pada tahapan ini merupakan pengubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP. NADH dan FADH2 harus diubah menjadi ATP karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Tujuan dari rantai transfer elektron adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Tahapan transport elektron ini sendiri terjadi di membran dalam, tepatnya di kristal. Bentuk kristal jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut ini. Bagian ungu yang pada atas itu merupakan kepala yang tersusun atas fosfat. Kemudian yang bagian nomor 1 itu merupakan kompleks protein 1. Ki merupakan koenzim Ki. Kemudian ada nomor 2 merupakan kompleks protein 2. 3 merupakan kompleks protein 3. 4 menunjukkan kompleks protein 4. Kemudian di atasnya tuh ada sitokrom C. Terus kemudian ada ATPase, fosfolipid bilayer, dan yang berwarna kuning itu merupakan ekor yang tersusun atas lipid. Nah, yang ruang paling atas itu merupakan ruang antar membran. Disebut dengan rantai transport elektron karena dalam prosesnya terjadi transport elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transport elektron ini, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O. Yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahap transport elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron dari hasil reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke koenzim Ki. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan memicu dipompanya hidrogen keluar menuju ruang antar membran. Elektron dari koenzim Ki akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan memicu dipompanya hidrogen keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan dua ion hidrogen membentuk H2O. Jika dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3 hidrogen keluar menuju ruang antar membran. Hidrogen tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATPase. Lewatnya hidrogen pada ATPase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 hidrogen yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke dalam kompleks protein 2. Elektron pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya hidrogen keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh koenzim Ki. Dari koenzim Ki, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan satu atom hidrogen.
Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion hidrogen membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATPase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Total ATP yang dihasilkan. Yang pertama, total NADH yang dihasilkan. Pada glikolisis dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH. Dan transport elektron menghasilkan 2 NADH. Jadi total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 NADH. 1 NADH sama dengan 3 ATP. Jadi 10 NADH sama dengan 30 ATP. Kemudian total FADH2 yang dihasilkan, FADH2 hanya dihasilkan pada tahap siklus Krebs yang berjumlah 2 FADH2. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Jadi, jumlah ATP yang dihasilkan pada tahap transport elektron sebanyak 34 ATP. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.